Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Punggika Senandari. Jadi di video saya kali ini teman-teman, saya akan menceritakan tentang kebudayaan yang ada di sekitar tempat tinggal saya, yaitu di Desa Sumbersari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia yang diampu oleh Ibu Sumiatun MPD. Masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal saya, mayoritas mereka bersuku Jawa dan beragama Islam, termasuk juga dengan saya. Banyak sekali ragam budaya Jawa yang masih dilestarikan sampai sekarang. Nah, di antaranya saya akan menyampaikan mengenai pernikahan adat Jawa yang ada di sekitar tempat tinggal saya ini. Berbeda halnya dengan perkawinan adat Jawa yang ada di wilayah Kepulauan Jawa sana. Model pernikahan adat Jawa yang ada di sini bisa dibilang modern atau yang biasa dikenal dengan pernikahan adat Jawa modern, yang mana pernikahan adat Jawa sudah dicampur atau tercampur oleh kebiasaan-kebiasaan di zaman sekarang ini. Namun begitu tidak mengurangi nuansa Jawa yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana rentetan atau proses dari awal hingga akhir pernikahan adat Jawa yang ada di wilayah saya ini? Langsung saja ya. Hal yang pertama yang dilakukan sebelum resepsi pernikahan Jawa ini yaitu adanya acara serah-serahan. Jadi, keluarga calon mempelai laki-laki mendatangi kediaman keluarga calon mempelai perempuan dengan tujuan melamar putri keluarga tersebut untuk menjadi istri putra mereka. Sembari mengutarakan maksudnya itu, keluarga laki-laki membawa serah-serahan atau yang diartikan sebagai barang-barang yang mempunyai makna tersendiri seperti cincin, makanan tradisional, dan yang lainnya. Sebelum hari pernikahan, ada sejumlah prosesi hajatan yang terlebih dahulu dilangsungkan. Dengan menjalani prosesi ini, diharapkan keluarga besar dan calon pengantin dijauhkan dari berbagai rintangan dan seluruh acara dapat berjalan dengan lancar. Dalam pernikahan adat Jawa, yang pertama-tama dilakukan adalah memasang dekorasi tenda yang disebut tratak dan hiasan dari janur atau daun kelapa muda yang disebut taruh. Kedua hiasan ini dipasang pada pintu masuk dan menjadi pertanda bahwa keluarga sedang mengadakan acara hajatan mantu. Sementara itu, janur kuning melengkung seakan meminta cahaya pada Yang Maha Kuasa sebagai doa agar dilimpahi berkah dan kemakmuran pada kedua mempelai. Janur kuning juga dipasang di setiap jalan masuk ke arah hajatan. Ini gunanya untuk memberitahu kepada calon tamu bahwa ada acara mantu di situ. Nah, di malam sebelum pernikahan dibuatlah kembar mayang. Kembar mayang adalah sepasang hiasan dekoratif yang dibentuk dari rangkaian akar, batang, daun, bunga, dan buah setinggi setengah sampai satu badan orang dewasa. Kembar mayang akan dilibatkan pada upacara panggih atau temu manten. Kembar mayang dipercaya dapat memberikan motivasi dan kebijaksanaan kepada kedua pasangan untuk menjalani lembaran baru rumah tangganya. Nah, selanjutnya yaitu susunan acara pernikahan. Susunan acara pernikahan adat Jawa akan dilanjutkan dengan acara puncak pernikahan, yaitu upacara dan resepsi pernikahan. Tentu masih ada ritual yang bertujuan untuk kebahagiaan dan keberlangsungan rumah tangga sang anak. Pada momen ini, waktunya kedua pengantin berhadapan dengan penghulu, orang tua, wali, dan tamu undangan untuk melakukan akad nikah dan mengucapkan sumpah serta janji pernikahan. Kedua pengantin akan mengenakan pakaian tradisional khas adat Jawa berwarna putih sebagai lambang kesucian. Nah, acara selanjutnya yaitu upacara panggih atau juga upacara daup atau temu. Prosesi inilah puncak acara pernikahan adat Jawa. Setelah kedua pengantin resmi menikah secara agama, orang tua dari kedua belah pihak bertemu secara adat Jawa. Jadi prosesi ini hanya akan dilaksanakan setelah pernikahan sah secara agama, bukan sebaliknya. Biasanya di dalam temu manten ini juga diiringi oleh sholawatan. Kemudian lanjut ke prosesi injak telur atau yang disebut dengan nida endok. Nida endok ini merupakan prosesi di mana sang suami menginjak telur mentah, lalu sang istri membersihkan kaki suaminya dalam posisi berlutut. Ini mengartikan kesopanan istri kepada suami. Setelah itu, sang suami akan membantu sang istri bangkit berdiri yang memiliki makna penghargaan terhadap istri. Setelah menginjak telur, prosesi pernikahan adat Jawa berlanjut ke mengenakan kain sindur kepada kedua pengantin yang berjalan menuju pelaminan sambil berpegangan tangan. Ini didampingi oleh sang ibu atau sang ayah. Kain sindur biasanya berwarna putih dan terdapat renda merah di dalamnya.
Kedua warna ini melambangkan keberanian serta gairah dalam menjalani rumah tangga. Sesampai di kursi pelaminan, kedua mempelai diarahkan untuk duduk di atas pangkuan ayah dari mempelai wanita. Lalu sang ibu naik ke atas panggung pelaminan untuk bertanya siapakah yang lebih berat di antara kedua pasangan. Kemudian sang ayah akan menjawab keduanya sama saja. Percakapan ini menandakan bila tidak ada perbedaan kasih sayang kepada kedua mempelai. Setelah itu, kedua pengantin akan saling menyuapi sebanyak 3 kali. Prosesi ini menaruh harapan bahwa kedua pasangan bisa saling rukun, pengertian, dan tolong-menolong dalam menjalani kehidupan pernikahan. Nah, selanjutnya yaitu acara sungkeman. Sungkeman ini mengakhiri prosesi pernikahan adat Jawa. Kedua mempelai berlutut di hadapan orang tua dari kedua belah pihak sebagai bentuk penghormatan atas jasa orang tua yang telah membesarkan mereka sampai bisa menikah menjalani lembaran baru kehidupan. Yang terakhir teman-teman yaitu kirop. Kirop merupakan istilah yang digunakan saat pengantin meninggalkan panggung pelaminan untuk berganti pakaian. Nah, itulah tadi serangkaian panjang ritual dan prosesi pernikahan adat Jawa yang ada di wilayah saya, yaitu di Desa Sumbersari. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.